Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 476, Harga yang dibayar. Kunjungan Ivan tidak memiliki tujuan lain. Dia hanya ingin menghancurkan keluarga Saul. Dia mengabaikan ketua asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire dan yang lainnya. Karena Hartono berani menyerang kerabat dan teman-temannya, Hartono harus membayar harganya. Balasannya adalah nyawa. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Langkah Ivan tidak cepat, tetapi juga tidak lambat. Dia mendekat ke arah Hartono selangkah demi selangkah. Setiap langkah seperti menginjak hati Hartono. Makin dekat Ivan, makin jelek raut wajah Hartono. Bahkan Satchio yang berada pada setengah langkah alam transformasi naga saja sudah mati. Bagaimana dengan Hartono? Melihat Ivan yang makin mendekat, dia seperti melihat pencabut nyawa. Dia gemetar dan tidak bisa duduk diam. Aku! Hartono hendak berbicara. Bas? Ivan menyapu dengan satu pedang. Akhir cerita, tidak ada kejutan. Hartono, ketua asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire. Mati. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mati dengan perasaan gugup dan takut. Ivan yang secara pribadi membunuhnya. Selama seluruh proses, Hartono bahkan lupa melawan. Dia sudah benar-benar ketakutan. Sebelum dia meninggal, hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, Ivan otomatis membunuhnya dengan mudah. Darah mewarnai seluruh balai berkabung menjadi merah. Lebih dari 100 mayat berserakan dan darah mengalir. Kejadian itu sangat menakutkan dan mengejutkan. Bau darah menguar di udara dan masuk ke rongga hidung dan pikiran semua orang. Orang-orang keluarga Saul masih terus gemetar. Dari awal sampai akhir, Ivan tidak berbelas kasihan atau memberi orang-orang kesempatan untuk berbicara. Dia sangat menakutkan. Semua orang dari keluarga Saul diselimuti bayangan kematian saat ini. Mereka tidak berani berbicara, apalagi lari. Mereka gemetar dan berdiri di tempat. Mereka tampak sedang menunggu kematian. Bibilia, Paman, Danu, Ellen, ayo pergi. Saat berjalan ke sisi Ellen, Ivan berbicara dengan santai. Suaranya lembut dan pedang jiwa Dragonfire di tangannya sudah menghilang. Dia terlihat seperti remaja biasa yang tidak ada hubungannya dengan Ivan yang baru saja membunuh orang. Saat itu, barulah keempat orang itu tersadar dari keterkejutan mereka. Mereka merasa kurang nyaman saat melihat adegan ini. Namun, mereka bernapas lega. Bagaimanapun, mereka sudah selamat dari kematian, bukan? Ivan. Lia melihat mayat-mayat di balai berkabung dengan cemas. Orang-orang ini, semua sudah mati. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini adalah Calvely. Pikirkan cara untuk meninggalkan kerajaan Dragonfire. Bagaimanapun juga, Lia hanyalah orang biasa. Dalam pikirannya, kerajaan Dragonfire pasti akan menyelidiki pembunuhan ini. Ivan mungkin akan ditangkap. Kemudian masuk penjara dan ditembak mati. Bibi, tidak akan terjadi apa-apa. Kamu juga barusan lihat, mereka bukan orang biasa. Kerajaan Dragonfire tidak akan mengurus orang-orang ini. Ivan tersenyum lembut dan sedikit menenangkan mereka. Pada saat yang sama, dia menjelaskan kepada mereka tentang petarung dan kultivator. Pasangan itu sontak tersadar. Ternyata, masih ada orang-orang seperti itu di dunia ini. Tapi, walaupun begitu, seseorang harus mengurusnya, bukan? Kalau tidak, bukankah itu akan jadi berantakan? Shaw bertanya-tanya. Memang ada, tapi ada perbedaan tertentu dari cara pengelolaan orang biasa. Ivan tertawa. Singkatnya, aku akan baik-baik saja. Setelah Ivan mengatakan itu, di halaman luar kediaman keluarga Saul, tiba-tiba terdengar suara berisik. Kemudian, mereka melihat mobil lapis baja mendekat dari kejauhan. Bahkan ada 5 tank di antara mereka. Pemimpinnya adalah Gregory. Melalui dinding halaman keluarga Saul yang sudah bobrok, Gregory melihat bahwa Ivan baik-baik saja. Dia merasa lega dan segera bergegas masuk dari luar pintu dengan beberapa penjaga. Ivan, kamu... Tepat saat Gregory hendak bertanya tentang situasi saat ini. Dia melirik dari sudut matanya dan tiba-tiba melihat orang-orang, termasuk juga Hartono yang sudah mati di balai berkabung. Sebelum dia bertanya, dia langsung tercengang. Mereka sudah mati? Ya. Ivan mengangguk. Kamu yang membunuh mereka? Ya. Ekspresi Gregory sangat terkejut dan kaget. Dia tidak berani percaya dengan apa yang dia lihat. Awalnya, dia khawatir terjadi sesuatu pada Ivan. Setelah mengantarkan ibu Ivan, ayah mertua, ibu mertua dan yang lainnya kembali, dia menggunakan koneksinya dan mengumpulkan tim untuk membantu. Hanya kurang dari 1 jam. Ternyata, kepala keluarga Saul, ketua asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire, sudah mati begitu saja. Ada banyak mayat di balai berkabung. Gregory tiba-tiba menemukan bahwa keluarga Saul yang masih hidup merupakan orang biasa yang tidak melakukan kultivasi. Pada saat itu juga, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sialan. Ivan, orang ini. Apa dia iblis? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Lalu, apa kamu bertanya kepada mereka tentang api penyucian Veliura? Gregory bertanya dengan ragu. Tidak. Ivan menggelengkan kepalanya. Menurut rencana sebelumnya, dia ingin mendapatkan informasi tentang api penyucian Veliura dari Hartono. Namun, Hartono malah membuatnya kesal dan pantas mati.
Ivan tidak bisa membiarkannya hidup lebih lama. Jadi, Ivan terlalu malas untuk bertanya dan langsung membunuhnya. Adapun mengenai api penyucian Veliora, selama asosiasi seni bela diri kerajaan Dragon Fury masih ada, dia memiliki banyak kesempatan untuk mempelajarinya. Ivan, kalian pergi dulu. Serahkan sisanya padaku. Aku akan berurusan dengan orang-orang yang tersisa dari keluarga Saul dan juga sisa kejadian ini. Guagui terlihat agak kusyuk. Kematian keluarga Saul bukanlah masalah sepele. Jika tidak ditangani dengan benar, akan berdampak besar. Namun, Ivan melambaikan tangannya. Tidak perlu menyelesaikannya. Kenapa? Guagui bertanya-tanya. Ini adalah keluarga Saul. Setelah berita ini tersebar, dampaknya akan sangat besar. Aku ingin membuat dampak besar. Tatapan Ivan sedikit mengembun. Paman Guagui, hari ini mereka menangkap orang tuaku, kakakku, dan istriku. Ini adalah balasan untuk mereka. Biarkan berita ini menyebar ke telinga semua orang, sehingga mereka tahu kalau berani menyerang kerabat dan teman-temanku, yang ada hanya jalan buntu yaitu seluruh keluarganya akan mati. Jika menyentuh batasan seseorang, akan menimbulkan reaksi yang kuat. Batasan Ivan adalah kerabat, saudara, dan istrinya. Ivan ingin semua orang dan semua keluarga tahu. Jika mereka berani menyentuh batasannya, mereka harus siap menanggung risiko kemarahan dan pembunuhan yang mengerikan. Hanya dengan cara ini, orang-orang itu akan takut dan tidak akan berani dengan mudah menyerang orang-orangnya. Baik. Guagui mengerti suasana hati Ivan. Bagaimanapun, setidaknya, masih ada orang yang hidup dari keluarga Saul sekarang. Jika merupakan Guagui, keluarga Saul pasti sudah mati semua. Mereka kembali ke area villa yang sudah disiapkan oleh Guagui. Ivan khawatir ibunya, ayah dan ibu mertua, paman, bibi Lia, dan Danu akan merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka lihat di siang hari. Jadi, dia ingin menyembuhkan mereka secara psikologis. Untungnya, daya tahan mereka jauh lebih kuat dari yang Ivan bayangkan. Hanya dalam 2 hingga 3 jam, mereka sudah dipulihkan. Setelah dipikirkan, keluarga Saul telah menyiksa mereka. Dari sudut pandang balas dendam, mereka pasti ingin orang-orang itu mati. Di sisi lain, Ivan memuaskan pemikiran mereka ini. Ketidaknyamanan itu hanya berlangsung sebentar. Bab 477, Warisan. Pada tengah malam, Ivan tidak beristirahat. Sebaliknya, dia mulai menyempurnakan pil dan obat untuk mengobati luka-luka dari bayangan 5 bersaudara, Doni, dan Raffi. Mereka terluka parah dan sisanya baik-baik saja. Ivan yakin dia bisa menyembuhkan mereka, tetapi Raffi, dasarnya sudah hancur. Dengan kemampuan Ivan saat ini, dia tidak bisa memulihkannya sama sekali. Membiarkan Raffi menghabiskan sisa hidupnya seperti ini, Ivan merasa enggan. Pertama, dia menghargai karakter Raffi. Kedua, sebagai tubuh roh es, masa depan Raffi tidak terbatas. Jika dia menjadi cacat, itu benar-benar disayangkan. Tuan muda, lupakan saja kalau benar-benar tidak bisa. Raffi melihat bahwa Ivan berada dalam keadaan dilema dan ekspresinya muram. Akar roh Raffi rusak dan hampir tidak mungkin untuk diperbaiki. Bukannya tidak ada jalan keluar? Setelah memikirkannya, Ivan berkata, "Tunggu aku." Sesudah mengatakannya, Ivan meninggalkan Raffi. Dia pergi ke ruang rahasia ruang kultivasi. Pikiran bergerak dan dia pergi ke alam tanpa batas. Kaisar Pedang Yafi langsung muncul di depan Ivan. Dia berpakaian putih dan memiliki rambut putih. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, "Ivan, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Dalam 2 hari, kalau kamu tidak mengatakan keinginanmu, aku akan menghilang dari dunia ini." Memang begitu. Namun, bagaimanapun, Ivan tidak melihat sedikit pun rasa takut dari Kaisar Pedang. Tampaknya, dia tidak takut mati. "Aku sudah memikirkannya." Ivan berhenti sebentar. "Tolong kembalikan akar roh Raffi untukku." "Hah?" Ekspresi heran melintas di wajah Yafi yang polos dan tak gentar. Dia berada di alam tanpa batas. Setelah dia sudah pulih, dia benar-benar bisa merasakan keberadaan Ivan. Mengenai Raffi, dia otomatis juga tahu. Hanya saja, tanpa diduga, Ivan akan menggunakan kesempatan berharga ini untuk memulihkan Raffi. "Apa kamu yakin?" Raffi mau tidak mau bertanya. "Sebenarnya, kamu bisa mengajukan keinginan lain. Misalnya, biarkan aku membantumu membantai seluruh asosiasi seni bela diri kerajaan Dragon Fury atau biarkan aku membantumu meningkatkan alammu. Aku bisa melakukan salah satu dari mereka." "Yakin?" Ivan menjawab dengan yakin. Bukan karena dia tidak memikirkan apa yang dikatakan Yafi. Namun, bagaimana mungkin bisa dengan mudah membantai seluruh asosiasi seni bela diri kerajaan Dragon Fury? Meskipun Kaisar Pedang sangat kuat, pasti ada batas jarak saat melakukan sesuatu, bukan? Selain itu, dia tidak memiliki masalah dengan sebagian besar orang di asosiasi seni bela diri kerajaan Dragon Fury. Yang dia ingin lakukan hanyalah menyelamatkan ibunya dan mencari tahu siapa yang telah memusnahkan keluarga Reed di masa lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kekuatan, untuk Ivan, ini tidak sulit. Selain itu, semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Bagi dirinya, tidak ada yang lebih penting dari kerabat dan teman-teman di sekitarnya. "Baik." Yafi memperhatikan Ivan lebih dalam. "Ya, aku berjanji padamu." Seberkas cahaya naik. Ketika Ivan membuka matanya, Yafi sudah muncul di kamarnya. Kemudian, dia membawa Yafi ke kamar Raffi. Dia adalah... Saat Raffi melihat Yafi, dia merasa takut tanpa alasan. Padahal jelas-jelas orang di depannya hanya orang biasa. Tetapi memberinya rasa teror yang besar.
Bahkan Ivan tidak pernah memberinya perasaan seperti itu. Dia adalah... Ivan hendak berbicara ketika Yafi berkata dengan acuh tak acuh. Namaku Yafi. Aku adalah master dari Ivan. Dia secara khusus memintaku datang untuk memulihkan akar rohmu. Master! Ivan agak terkejut dan tidak menyangka bahwa Yafi akan memberikan jawaban seperti ini. Sebelumnya, bukankah dikatakan bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menyembah seorang master? Kenapa sekarang? Tidak buruk. Yafi mengangguk sedikit. Tidak terlalu banyak penjelasan. Kemudian, dia membungkuk sedikit. Dalam sekejap, kulit Raffi memerah untuk sementara waktu. Cahaya kaya muncul di matanya. Karena, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kaki dan tangan, serta tulang yang patah pulih dengan sangat cepat. Lautan kesengsaraan yang habis tampaknya menyambut energi roh. Dengan energi roh yang padat seperti itu, akar roh yang hancur benar-benar mekar dengan cahaya redup. Cahaya bersinar. Akar roh menerobos dan tumbuh dengan kuat. Pada saat ini, tubuh Raffi melayang. Seluruh tubuhnya dimandikan dengan energi roh yang kaya. Dia bahkan merasa sangat nyaman sehingga dia tidak bisa menahan erangan kecil. Raffi hanya merasa seluruh tubuhnya tidak terhalang. Jika dia terlahir kembali, seluruh tubuhnya mengalami transformasi kualitatif. Bas? Ivan sedang mengamati situasi Raffi. Detik berikutnya, dia ditarik ke alam tanpa batas oleh Yafi. Ivan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi muridku Yafi. Kamu akan mewarisi jalan pedangku. Suara agung Yafi terdengar. Aku, Yafi, telah melakukan kultivasi pedang sepanjang hidupku dan telah mengabdi untuk pedang dalam sepanjang hidup aku. Aku hanya ingin mencapai puncak jalur pedang dan akhirnya membuktikan ilmu pedang. Pada akhirnya, aku mengabaikan hal terpenting dalam hidupku yaitu kehilangan kerabat dan teman-temanku dan aku tidak punya apa-apa. Aku membantai semua musuh, tapi lagi pula, itu bukan apa-apa. Terdengar kekecewaan dan penyesalan dari suara Kaisar Pedang. Ivan bisa merasakan perasaannya yang rumit. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Keterampilan bela diri dan ilmu pedang semuanya sia-sia. Ivan, aku akan mewarisi ilmu pedang. Kamu bisa mempelajarinya. Dengan kualifikasimu, kamu pasti akan melampauiku di masa depan dan berada di atas aku. Kaisar Pedang berdiri di kehampaan dan mulai menari dengan jari kembarnya sebagai pedangnya. Dalam sekejap, angin dan awan bergerak liar dan niat pedang ada di mana-mana. Kaisar Pedang jelas tidak memiliki pedang di tangannya, tetapi tampaknya menari dengan pedang tak terlihat yang tiada tara. Semua hal di dunia berubah menjadi pedang dan membanjiri langit. Pada saat ini, langit dan bumi ini bergetar. Yafi melambaikan jari-jarinya. Kubah langit tak berujung sebenarnya diciptakan menjadi jurang, tanpa dasar dan tak berujung. Saat bergeser ke bawah, ribuan mil gunung, sungai dan laut, semuanya runtuh. Boom! Saat berikutnya, langit bergetar dan bumi bergerak. Dunia ini langsung runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, Ivan kembali ke villa lagi. Barusan semuanya tampak seperti ilusi dan mimpi. Namun, dia tahu. Semuanya adalah kenyataan. Kaisar Pedang Yafi benar-benar menghancurkan dunia dengan 2 jari. Itu terlalu mengejutkan. Ivan mengingat adegan-adegan itu dan tidak bisa keluar dalam waktu yang lama. Gambaran gerakan Yafi terus terulang di benaknya. Hatinya tercerahkan dan dia tidak bisa menahannya. Dia berdiri dengan kedua tangan dan dengan lembut menebas ke depan. Bang! 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 Beberapa sinar cahaya muncul. Di villa, semuanya berubah menjadi debu dan ketiadaan. Ini. Apakah Ivan hanya menggunakan 1% dari kekuatannya? Apa ini adalah sajak pedang? Ivan menghela napas. Bagaimanapun, jari-jarinya telah membatasi kemampuannya. Jika dia menambahkan di pedang jiwa Dragon Fury, seberapa kuat itu? Master, bagaimana pemahamanku? Tanya Ivan. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Ivan agak terkejut dan pikirannya sedikit bergerak. Baru kemudian dia menyadari bahwa pintu milik Kaisar Pedang Yafi telah menghilang. Yafi juga sudah pergi. Ivan merasa kecewa di dalam hatinya. Dia tahu terlalu sedikit tentang cincin tanpa batas. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa bertemu dengan Haidar, Mari, dan Yafi lagi di masa depan. Dia menghela napas pelan. Bagaimanapun, Master, terima kasih. Ivan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Yafi hanya menggunakan 2 gerakan, kedua gerakan itu harus mengandung esensi dari pedang seumur hidupnya. Seperti yang dikatakan, tidak perlu banyak omong kosong. Untuk sebuah warisan sejati. Bab 478, Sayembara Berhadiah. Ivan memahami 2 gerakan Yafi dan mendapatkan manfaat besar untuk jalur pedangnya sendiri. Dia sangat bersemangat. Dia menghabiskan sepanjang malam untuk mengingat dan menyimpulkan gerakan Yafi. Dia mengambil arti sebenarnya dari jalur pedang, tenggelam di dalamnya, dan tidak dapat melepaskan dirinya. Pada saat yang sama, di markas Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragon Fury. Asosiasi berada dalam keadaan serius. Hampir semua tokoh penting dari seluruh asosiasi seni bela diri telah tiba. Ekspresi mereka sangat serius dan tampak marah. Tidak banyak orang. Total hanya 10. Selain Eren, di antara 9 orang yang tersisa, ada 2 wakil ketua dan 7 direktur. Mereka bukan yang paling kuat di asosiasi seni bela diri dalam alam dan kekuatan, tetapi masing-masing dari mereka adalah tokoh penting dalam asosiasi. Eren duduk di kursi utama dan tatapannya sangat menakutkan. Di layar lebar di tengah, satu foto demi satu bergulir. Itu merupakan foto adegan mayat di kediaman Hartono. Aku yakin kalian telah menerima berita itu. Eren berkata dengan suara yang dalam. Ketua asosiasi seni bela diri terbunuh 3 jam yang lalu.
Selain itu, Sachio yang membantu juga meninggal di kediaman keluarga Saul. Orang yang membunuh bernama Ivan Reed. Eren secara garis besar menceritakan situasi Ivan. Pada saat yang sama, foto Ivan juga muncul. Aku memanggil kalian ke sini hari ini untuk satu tujuan. Sebarkan berita ini. Bagi yang bisa menangkap anak ini hidup-hidup, kalau orang itu berasal dari luar asosiasi, tidak peduli apa dia berasal dari asosiasi luar atau bukan, akan diberikan hadiah 500 kg mineral raw dan uang tunai 4 triliun. Wah! Begitu sayembara berhadiah diumumkan, terlihat ekspresi terkejut dari mata 9 orang di sana. Mineral roh sebanyak 500 kg. Dengan begitu banyak tambang roh, dapat membentuk sebuah sekta dan sebuah keluarga. Asal tahu saja, kalaupun menyewa petarung seperti Sachio, hanya membutuhkan paling banyak 25 kg mineral roh. Eren bahkan langsung memberikan 500 kg yang benar-benar mengejutkan semua orang di sana. Mereka yang berada di posisi tinggi juga tergerak oleh hadiah ini. Begitu berita menyebar ke seluruh Calvary, entah berapa banyak orang yang akan menyerang Ivan. Ketua, apa Anda tidak terlalu melebih-lebihkan? Seharusnya tidak perlu memberikan hadiah yang begitu banyak hanya untuk menangkap seorang anak yang berusia belasan tahun, bukan? Ya, Ketua, saya pikir masalah ini harus dipertimbangkan dengan cermat. Kedua wakil ketua itu menasihati pada saat bersamaan. Salah satunya bernama Sabian Edgar dan yang lainnya bernama Holwell Dominic. Aku sudah memikirkannya dengan sangat cermat. Suara Eren tampak dingin. Ingat, yang aku inginkan adalah menangkapnya hidup-hidup. Kalau dia terbunuh, hadiahnya akan 10 kali lebih sedikit. Pasti ada alasan kenapa Ivan berperilaku sangat mencengangkan. Eren sangat cerdik dan memutuskan untuk bertaruh. Alasan atau rahasia Ivan begitu kuat telah melampaui 500 kg batu roh. Bagaimanapun, pada usia 8 hingga 19 tahun, bisa membunuh Sachio. Untuk rekor seperti ini, dilihat di seluruh Calvary, sama sekali tidak ada yang bisa melakukannya. Jika Ivan berasal dari keluarga kerajaan atau keluarga besar, Eren masih bisa memahaminya, tetapi dia tidak. Asal tahu saja. Sebelum ini, dia belum pernah mendengar nama Ivan. Adapun kenapa Eren tidak menyerang secara pribadi. Alasannya sederhana. Dia takut mati. Ivan bahkan bisa membunuh Sachio. Tidak ada yang tahu kartu andalan macam apa yang Ivan miliki. Jika Eren bertindak gegabah, dia mungkin akan mati dengan menyedihkan. Moto hidup Eren adalah seseorang hanya dapat selalu aman jika selalu berhati-hati. Jadi, pangkalan asosiasi seni bela diri kerajaan Dragon Fury akan berubah hampir setiap minggu dan setiap kali hanya disewa. Dia bahkan tinggal di rumah wanita yang berbeda rumah setiap hari. Jadi, sebelum bertemu Ivan, dia menggunakan proyeksi holografis, bukan tubuh asli. Dia bertindak sangat hati-hati dan mengeluarkan sayembara berhadiah tidak hanya untuk menangkap Ivan hidup-hidup, tetapi juga untuk menguji kemampuan Ivan, sehingga dia bisa membuat persiapan penuh. Tentu saja, jika seseorang benar-benar bisa menangkapnya hidup-hidup, itu akan lebih baik lagi. Dia tidak akan kesulitan lagi. Selain itu, sayembara berhadiah bagi orang luar, Eren bukan tidak bergerak, tetapi identitas Eren terlalu tinggi. Seorang Ivan tidak layak untuknya menyerang secara pribadi. Malam ini, sayembara berhadiah dari asosiasi seni bela diri tersebar di mana-mana. Seluruh Calvary, termasuk keluarga seni bela diri, sekta, semuanya menjadi sensasional. Bagaimanapun, daya tariknya terlalu besar karena 500 kg mineral roh. Banyak keluarga, bahkan beberapa keluarga kerajaan, sudah mulai menggosok tangan mereka bersama-sama. Mereka diam-diam menyelidiki keberadaan Ivan dan bersiap untuk menyerang. Godaan mineral roh 500 kg terbukti. Tentu saja, kali ini, hampir tidak ada yang berencana menyerang kerabat dan teman Ivan. Tragedi keluarga Saul terukir jelas di benak mereka dan penyebab tragedi itu sudah tersebar luas. Karena keluarga Saul menangkap kerabat dan teman Ivan sehingga banyak yang mati dari keluarga Saul. Langkah Ivan untuk menakut-nakuti orang lain benar-benar mengejutkan banyak orang dan keluarga. Jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri penuh, mereka tidak akan menyerang kerabat dan teman Ivan. Mereka takut akan mengikuti jejak keluarga Saul. Ada arus bawah di dunia luar, tetapi Ivan tenggelam dalam sajak pedang yang diajarkan oleh Yafi. Hingga pagi menjelang, ledakan tawa tiba-tiba datang dari area villa. Baru setelah itu, Ivan kembali sadar. Saat dia keluar dari pintu, dia melihat orang yang tertawa adalah Raffi. Setelah 1 malam, Raffi benar-benar sudah pulih. Selain itu, dia menembus akar roh tingkat puncak. Samar-samar, ada tanda-tanda dia akan melangkah ke alam pil belenggu. Tubuh Roes tetap saja merupakan tubuh Roes. Dengan bantuan Kaisar Pedang, dia dapat langsung dilahirkan kembali dan selangkah lebih maju. Ivan menghela napas. Pengaruh fisik pada kultivasi memang besar. Hanya saja, dia tidak tahu konstitusi apa yang dia miliki. Dia memiliki akar roh 9 warna yang berbeda dari dunia luar. Jika berbicara secara logis, itu juga harusnya sangat kuat, bukan? Tuan Muda! Saat melihat Ivan, Raffi melangkah maju dan dengan bersemangat mengucapkan terima kasih. Tuan Muda, di mana master Anda? Saya ingin mengucapkan terima kasih padanya secara langsung. Raffi terlalu bersemangat. Dia berpikir bahwa dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk melakukan kultivasi dalam kehidupan ini. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya dapat pulih seperti sebelumnya, tetapi kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat dalam semalam. Kegembiraan bertemu dengan kesempatan langka membuatnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia sudah pergi. Ivan tersenyum dan berkata, lakukanlah kultivasi dengan baik di masa depan. Jangan mengecewakannya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Tatapan Raffi tegas. Baru setelah mengalami hidup dan mati, dia tahu pentingnya kekuatan. Demikian pula, dia makin mengagumi dan menghormati Ivan. Baiklah, kamu kultivasi dulu.
Ada hal lain yang harus aku lakukan. Aku harus keluar. Setelah menyapa, Ivan meninggalkan villa. Setelah insiden Hartono, dia akan membeli villa sendiri. Dia ingin Ellen, ibunya, ayah mertua dan ibu mertuanya, Danu dan orang terdekat lainnya untuk tinggal bersama agar dapat menghindari situasi yang mirip dengan Hartono kali ini. Tentu saja. Alasan lainnya adalah mereka tidak mungkin tinggal di tempat yang disiapkan oleh Guagui sepanjang waktu. Ini bukan solusi jangka panjang untuk bergantung pada orang lain. Hanya saja. Baru saja keluar. Ivan melihat seorang wanita berdiri di luar pintu. Dia adalah sahabat Alina, Ranita. Ranita kebetulan baru turun dari sebuah mobil Mercedes. Saat dia melihat Ivan, dia agak terkejut. Tuan Reed, aku kebetulan mau mencarimu. Ada apa? Ivan memandang Ranita dengan penuh minat. Hari ini, dia mengenakan pakaian sehari-harinya. Dia terlihat cantik. Ivan dapat mencium aroma unik seorang wanita dari kejauhan. Bab 479, Undangan. Harus dikatakan bahwa wanita cantik suka bermain dengan wanita cantik. Sebagai teman Alina, Ranita memang sangat cantik. Mungkin karena dia sudah lama berlatih di Kementerian Pertahanan, sosoknya proporsional dan dia tidak memiliki sedikit pun lemak. Kuncinya adalah dia tidak memiliki warna kulit gelap yang dimiliki kebanyakan orang di Kementerian Pertahanan. Sebaliknya, kulitnya putih dan halus. Dengan pakaian sehari-harinya, dia bagai seorang model. Di bawah kerah payudaranya sedikit terlihat. Selain itu, dia seumuran dengan Alina dan sudah tidak muda, tetapi dia terlihat lebih cantik dari wanita muda. Saat dia makin dekat, Ivan bisa mencium aroma yang menyenangkan dari wanita itu. Tuan Reed, Kementerian Pertahanan akan mengadakan turnamen. Saya ingin mengundang Anda untuk datang ke Kementerian Pertahanan dan menjadi juri dalam turnamen. Merasakan tatapan panas Ivan yang menyapu tubuhnya, wajah cantik Ranita meruna merah. Dia agak malu karena ditatap oleh seorang pria. Akan tetapi, dia tidak melupakan tujuannya. Dia mengeluarkan kartu undangan hitam dan menyerahkannya ke Ivan. Undangan itu ditutupi dengan indah, dengan gambar naga terbang di sampul hitam. Ada juga logo khusus serta logo Kementerian Pertahanan di atasnya. Aku? Sebagai juri? Ivan agak terkejut dan tersenyum. Aku bukan dari Kementerian Pertahanan, seharusnya aku tidak layak. Untuk apa turnamen itu? Anda mendapatkan peringkat pertama dalam kompetisi persahabatan. Apalagi kali ini Tuan Peter yang secara pribadi memberikan instruksi. Kalau Tuan Peter sudah mengatakannya, otomatis Anda layak. Ranira berkata. Turnamen ini hanyalah turnamen dalam Kementerian Pertahanan. Turnamen ini bukan kompetisi biasa, tapi cabang dari Jiwa Dragon Fire Kementerian Pertahanan. Jiwa Dragon Fire? Ivan agak terkejut. Nama itu sama dengan nama pedangnya. Ya, Jiwa Dragon Fire adalah tim kultivator yang dipilih secara pribadi oleh Tuan Peter. Sudah ada selama bertahun-tahun. Setiap tahun, pasti ada turnamen. Ini adalah waktu bagi generasi-generasi baru untuk bersaing, dan ini juga merupakan ujian atas pencapaian mereka selama setahun terakhir. Ranira melanjutkan. Meskipun saya merupakan seorang jenderal utama di Kementerian Pertahanan, saya hanya anggota di Jiwa Dragon Fire. Begitu. Setelah memikirkannya, Ivan setuju. Alasannya sederhana. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Peter dan dia juga ingin menjalin hubungan dengan Kementerian Pertahanan. Meskipun dia tidak mau bergabung, tidak salah jika berhubungan dengan pemerintah. Ada satu hal lagi, Tuan Peter meminta saya untuk mengingatkan Anda. Wajah cantik Ranita agak khusyuk. Tadi malam, Asosiasi Seni Bela Diri Calvary mengeluarkan sayembara berhadiah. Orang yang menawarkan hadiah adalah Ketua Asosiasi Seni Bela Diri, Aaron. Dia mengatakan bahwa siapapun yang bisa menangkap Anda akan diberikan hadiah 500 kg mineral roh. Segera setelah sayembara berhadiah itu dikeluarkan, itu sudah menimbulkan sensasi di seluruh dunia seni bela diri. Banyak orang sudah mulai diam-diam bersiap untuk menyerang Anda. Meskipun Tuan Peter sudah membuat instruksi yang jelas tentang masalah ini dan secara ketat melarang pejabat dan keluarga kerajaan untuk berpartisipasi. Kalau ketahuan, akan ditangani dengan tegas. Bagaimanapun, Tuan Reed harus hati-hati akhir-akhir ini. Oh! Tatapan Ivan melintas. Tindakan Aaron berada dalam harapannya. Dia memang berpikir bahwa Aaron akan menggunakan kekuatan asosiasi seni bela diri lagi. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa akan secara langsung mengeluarkan sayembara berhadiah sebesar 500 kg mineral roh. Benar-benar sangat kaya. Jika asosiasi seni bela diri berbalik, bukankah dia akan mendapatkan rezeki nomplok yang tidak terduga? Ivan agak tergoda. Namun, Aaron agak sulit ditemukan. Setelah kembali dari keluarga Saul, dia sudah bertanya kepada Guagui di mana Aaron berada atau di mana markas asosiasi seni bela diri kerajaan Dragon Fire. Akan tetapi, Guagui mengatakan bahwa dia tidak tahu. Apalagi, setelah banyak penyelidikan, dia baru mengetahui satu hal. Markas besar asosiasi seni bela diri kerajaan Dragon Fire tidak memiliki tempat tetap. Setiap pertemuan, kegiatan dan sebagainya dilakukan di tempat sementara. Aaron akan memilih tempat yang berbeda setiap kalinya dan setiap tempat tidak teratur. Data pribadinya bahkan tidak dapat ditemukan. Dia telah lama dihapus dari database resmi kerajaan Dragon Fire melalui berbagai cara. Tidak hanya dia, tetapi juga beberapa informasi tentang wakil ketua dan direktur asosiasi seni bela diri juga tidak dapat ditemukan. Singkatnya, kelompok Aaron sulit ditemukan. Tidak masalah, aku, Ivan, tidak takut. Wajah Ivan dipenuhi dengan kepercayaan diri dan matanya sedalam laut. Ranira hanya meliriknya, tetapi dia hampir tersesat di dalamnya. Pria di depannya seperti diselimuti oleh cahaya misterius yang membuatnya entah kenapa penasaran dan ingin mencari tahu. Tuan Reed. Ranira tersadar setelah sekian lama. Singkatnya, Anda harus lebih berhati-hati. Hubungi saya kalau Anda membutuhkan bantuan. Kalau Kementerian Pertahanan dapat membantu, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu.
Setelah mengobrol sebentar, wanita pergi. Sementara Ivan menyingkirkan pikirannya dan meninggalkan villa keluarga Barnes. Yang perlu dia lakukan hari ini adalah membeli rumah. Hanya ketika tempat tinggal selesai dan masalahnya diselesaikan lebih awal, dia bisa bepergian keluar dengan nyaman. Sebelumnya, dia sudah membuat janji secara online dengan agen yang lebih mengenal Calvely. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan tuntutannya sendiri. Sekitar pukul 10, Ivan sampai di kafe. Dari kejauhan, dia melihat dua orang berseragam di kafe. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria berusia pertengahan 30-an dan seorang wanita berusia awal 20-an. Sepertinya dia baru saja lulus. Keduanya tampak sedang membicarakan sesuatu. Dari waktu ke waktu, pria itu ingin menyentuh tangan wanita itu. Wanita itu menghindar dan mundur. Pria itu adalah agen yang membuat janji dengan Ivan. Ivan mengerutkan kening, tetapi dia tidak berniat untuk ikut campur. Dia berjalan dan bertanya. Permisi, apa kalian dari United Real Estate? Ya, Anda? Pria itu memandang Ivan dan tidak terlalu memperhatikannya. Pikirannya tertuju pada wanita di sampingnya. Setelah memberi Ivan jawaban asal-asalan, dia berkata kepada wanita itu. Olivia, saat klien besar datang nanti, kamu tidak boleh malu-malu. Kamu harus lebih berani dan hanya dengan cara ini kamu bisa menarik perhatian, mengerti? Seberapa dalam garis karier, seberapa baik karier kamu di masa depan. Wanita yang dipanggil Olivia itu wajahnya merona merah. Olivia, manajer Ellen mengajarimu bagaimana melakukan sesuatu. Jangan malu. Kamu masih dalam masa magang. Perusahaan membutuhkan kinerja untuk menjadikanmu karyawan. Aku punya beberapa klien besar di tanganku. Ketika saatnya tiba, aku bisa memberikan beberapa untukmu, tapi kamu harus bekerja keras sendiri. Apalagi kalau kamu bisa minum alkohol, kamu juga harus berolahraga. Ayo pergi ke bar untuk minum-minum di malam hari. Aku akan mengajarimu beberapa aturan di tempat kerja dan di jamuan makan. Setelah pria yang menyebut dirinya manajer Ellen memberi jawaban asal-asalan pada Ivan, dia tidak memperhatikan Ivan. Klien dia hari ini adalah klien besar, tidak mungkin anak kecil. Kalaupun ya, tidak mungkin anak kecil yang berpakaian sangat lusuh dan naik taksi. Karena itu, dia tidak peduli pada Ivan. Ketika dia berbicara, dia melihat keluar jendela dari waktu ke waktu dan menunggu klien besarnya. Ivan agak kesal saat melihat sikapnya. Dia bertanya lagi. Kamu adalah Ellen, bukan? Hah? Ellen tidak menyangka Ivan akan menyebut namanya secara langsung dan bertanya dengan ragu. Kamu? Namaku Ivan. Ivan berkata dengan enggan. Aku yang berkonsultasi online tentang villa. Bab 480, kamu tidak beruntung. Kesan pertama Ellen bagi Ivan tidak terlalu bagus. Akan tetapi, dia tidak ingin membuang waktu untuk berkonsultasi dengan orang lain. Pertama, dia harus menemukan tempat untuk ibunya dan yang lainnya menetap secepat mungkin. Kedua, kepribadian Ellen tidak ada hubungannya dengannya. Tidak masalah selama tidak memprovokasinya. Bahkan Ellen bisa mendapatkan komisi darinya. Kamu? Ketika Ellen mengetahui bahwa pria muda yang belum dewasa di depannya adalah Tuan Reed yang mencarinya untuk berkonsultasi tentang villa, dia agak tertegun pada awalnya. Kemudian minatnya sangat berkurang. Apa-apaan ini? Apa sedang bermain-main dengannya? Seorang remaja mencarinya untuk berkonsultasi tentang villa? Selain itu, jenis yang dipilih bernilai ratusan miliar hingga beberapa triliun. Lelucon apa ini? Jika Ivan mampu membelinya, dia tidak akan naik taksi dan berpakaian dengan pakaian lusuh. Ellen merasa seperti sedang dipermainkan. Karena kebiasaan profesional, meskipun dia kesal, dia tidak mengeluarkan emosinya. Dia bangkit dan tersenyum. Halo, Tuan Reed. Saya Ellen. Ini bawahan saya, Olivia. Halo, Tuan Reed. Olivia menatap lurus ke arah Ivan. Wajahnya yang cantik sedikit merona merah. Ivan sangat tampan sehingga dia bersemangat dan tergila-gila. Melihat Olivia, Ellen jelas sedikit tidak senang dan batuk kering. Ayo, bawa aku lihat rumah. Ivan langsung ke topik. Adapun ketidaksenangan Ellen dan kegilaan Olivia, dia sama sekali tidak peduli. Dia beranggapan bahwa dia tidak pernah melihatnya. Baik, Tuan Reed. Melihat penampilan Ivan, Ellen tidak menganggapnya terlalu serius. Dia secara acak memilih beberapa villa terdekat untuk mengajak Ivan berkeliling. Villa-villa ini sudah lama dan memiliki hubungan yang rumit. Harganya juga murah sekitar puluhan miliar. Ivan mengerutkan keningnya. Villa yang dia tanyakan pada Ellen di online tidak setara dengan villa-villa ini. Orang ini malah secara acak memilih beberapa tempat terdekat untuk mengajaknya berkeliling dan membiarkan Olivia yang menjelaskan semuanya. Dia malah bermain dengan ponselnya. Setelah melihat beberapa villa, Ivan dengan tidak sabar menyela. Manajer Ellen, bukan villa setingkat ini yang aku konsultasikan denganmu. Apa maksudmu dengan menunjukkan ini padaku? Kalau kamu tidak ingin melayani, keluarlah. Ellen mendengarkan kata-kata kasar Ivan dan tidak bisa menahan perasaan kesal. Sialan. Di bawah terik matahari, aku bahkan sudah menunjukkan villa-villa itu. Kamu masih mengomel di sini? Ellen mengutuk Ivan 180 kali di dalam hatinya dan dia juga menjawab dengan tidak senang. Tuan Reed, lihat matahari terik sekarang. Sudah bagus untuk menunjukkannya pada Anda. Menurut saya, apa Anda adalah mahasiswa yang sedang ingin menulis tesis dan keluar untuk mencari materi? Apa Anda sedang mengolok-olok saya? Juga, meskipun saya pekerja dan tidak dapat dibandingkan dengan mahasiswa seperti Anda. Hei, tolong bicara lebih sopan. Anda bahkan berani mengusir saya? Memangnya kenapa kalau aku mengusirmu? Kesabaran Ivan hampir habis. Baik. Ellen memelototi Ivan dan berkata dengan galak. Saya akan pergi. Sesudah mengatakannya, dia mendengus dan pergi. Meninggalkan Olivia yang kebingungan.
Ivan juga menunjukkan ekspresi penuh keheranan. Apa-apaan ini? Ellen menunjukkan ekspresi yang sangat galak sehingga Ivan mengira mereka akan bertarung. Namun, Ellen pergi begitu saja? Bagus juga. Pergi saja, sama saja jika tanpa dirinya. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Olivia. Gadis cantik, kamu bisa membawaku melihat-lihat selanjutnya. Saya. Olivia menatap Ellen yang pergi. Ellen berhenti dan berkata, Olivia, kamu mau pergi atau tidak? Olivia menunjukkan ekspresi penuh keraguan. Meskipun dia adalah orang baru di tempat kerja dan merupakan bawahan Ellen, dia merasa Ellen telah melakukan sesuatu yang salah dan tidak seharusnya memperlakukan klien seperti ini. Akan tetapi, jika dia tidak pergi dengan Ellen, pekerjaannya kali ini mungkin akan selesai. Asal tahu saja, Ellen adalah orang lama di perusahaan. Kinerjanya tidak termasuk yang di atas, tetapi dia bisa berpendapat. Olivia terbebani. Olivia, kenapa kamu masih tertegun? Ellen memerintahkan. Ikut aku cepat. Aku. Olivia berpikir sejenak. Manajer Ellen, Anda pergi saja dulu. Saya akan menyusul nanti. Setelah berpikir, Olivia memutuskan untuk tinggal. Di satu sisi, Ivan yang tampan memberinya perasaan nyaman yang tak bisa dijelaskan. Di sisi lain, dia merasa bahwa Ellen telah melakukan sesuatu yang salah. Tidak peduli apakah Ivan mampu membelinya atau tidak, Ivan adalah klien. Dia harus serius dengan klien, setidaknya dia harus melakukan apa yang harus mereka lakukan sebagai para agen real estate. Sialan. Ellen tidak menyangka Olivia memilih Ivan. Dia mendengus marah dan berkata, Oke, tinggallah. Saat kamu kembali ke perusahaan, lihat apa kamu masih bisa bekerja di sini. Ellen meninggalkan kata-kata seperti itu dan berbalik pergi. Maaf, Tuan Reed. Saya minta maaf kepada Anda atas nama manajer Ellen. Begitu Ellen pergi, Olivia meminta maaf kepada Ivan dengan wajah merona merah. Dia adalah dia. Kamu adalah kamu. Karena kamu bersedia tinggal, ayo pergi. Kamu pasti sudah tahu apa yang aku mau. Ivan sedikit memulihkan tatapan hangatnya. Baik. Olivia mengangguk. Manajer Ellen memberitahu saya tentang situasi Anda sebelumnya. Saya juga mengumpulkan informasi tentang rumah-rumah yang Anda butuhkan. Saya akan membawa Anda ke sana sekarang. Sesampainya di jalan, Olivia memberhentikan sebuah mobil dan mengantarkan Ivan langsung ke villa yang telah disiapkan sebelumnya. Di dalam mobil, Olivia memberitahu Ivan bahwa ada 6 rumah yang sesuai dengan permintaannya. 2 rumah di bangunan baru. Sedangkan 4 rumah di bangunan lama. Mari saya antar untuk melihat 4 rumah di bangunan lama terlebih dahulu. Semuanya berada di distrik yang sama. Meskipun mereka berada di bangunan lama, sebenarnya tidak ada yang pernah tinggal di sana. Olivia tampak agak asing. Ketika dia memperkenalkan, dia tampak agak malu dan wajah cantiknya sedikit merona merah. Oke, dimengerti. Ivan menjawab. Sebenarnya, pikiran sudah lama berpaling dari Olivia. Dia memperhatikan sopir taksi itu. Sejak dia masuk ke dalam taksi, dia melihat ada yang tidak beres dengan sopirnya. Mereka sembarangan menghentikan mobil, sopirnya malahan adalah seorang petarung. Meskipun sopir itu menyembunyikannya dengan sangat baik, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ivan sudah merasakannya dalam beberapa menit. Mungkinkah seorang petarung menjadi sopir taksi? Pasti ada yang tidak beres. Terpikir akan sayembara berhadiah yang wanita katakan, Ivan yakin pasti akan ada yang menyerangnya. Oleh karena itu, dia tidak membongkarnya. Namun, dia membiarkan sopir mengantarkan mereka. Mereka perlahan keluar dari kota. Mobil dan orang di jalan makin sedikit. Segera, bahkan Olivia menyadari ada yang tidak beres dan mengingatkan. Tuan, kami mau pergi ke Taman Berlin. Kenapa kita datang ke sini? Sepertinya salah jalan. Apa Anda salah jalan? Anda harus mengambil jalan Jites untuk pergi ke Taman Berlin, bukan? Salah? Apa yang salah? Suara sopir sudah sedikit dingin saat ini. Dia melihat Ivan dan Olivia di kursi belakang melalui kaca spion. Jalan ini adalah tempat yang kalian tuju, tapi bukan jalan Jites yang mengarah ke Taman Berlin, melainkan jalan menuju kematian. Sopir berhenti berpura-pura dan mengatakan sejujurnya. Olivia tampak tertegun. Apa maksud Anda? Apa kamu belum mengerti? Ivan merentangkan tangannya sedikit dan menjelaskan. Dia ingin membunuh kita. Lebih tepatnya, dia seharusnya ingin membunuhku.